Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Stuti. Saya dari dosen prodi kebidanan Universitas Muhammadiyah Gombong. Ya, di sini hari ini kita akan belajar bersama tentang dokumentasi asuhan persalinan. Ya, sebelum kita mulai, mari kita baca doa atau baca tasmiyah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saat kita belajar ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, sekarang saya akan share screen untuk materinya terlebih dahulu. Kita akan belajar tentang dokumentasi asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Skenarionya, Nyonya Ria umur 25 tahun bersama suaminya Tuan Rino, 28 tahun datang ke klinik bersalin bidan Rifka di Gombong hari ini jam 12. Nyonya Ria mengatakan telah merasakan kenceng-kenceng secara teratur sejak pukul 7 pagi dan telah mengeluarkan lendir darah. Nyonya Ria mengatakan hari perkiraan lahir 5 November 2021 dan ini adalah kehamilan pertamanya dengan usia kehamilan 9 bulan. Nyonya Ria mengatakan selama kehamilan ini rajin memeriksakan kandungannya 9 kali dan telah imunisasi TB 2 kali pada kehamilan keempat dan 5. Nyonya Ria mulai merasakan pergerakan janin saat usia kehamilan 18 minggu dan dalam 24 jam ia merasakan pergerakan janin kurang lebih 10 kali. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh bidan Rifka adalah jam 12 didapatkan tekanan darah 120/70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, dan sebelum pemeriksaan ibu sudah berkemih 200 cc. Vaginatus pembukaan serviks 2 cm, tidak ada molase, turun kepala 4/5 bagian, ketuban masih utuh, sarung tangan lendir darah positif, DJJ 140 kali per menit, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Kemudian pemeriksaan yang kedua setelah 4 jam ya, jam 16 atau jam 4 sore didapatkan tekanan darah 120/70 mm Hg, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 40 detik, VT pembukaan 5 cm, turunnya kepala 3/5 bagian, tidak ada molase, dan ketuban masih utuh. Kemudian dilakukan pemeriksaan yang ketiga, jam 8 malam. Sebelum dilakukan pemeriksaan, ibu telah BAK atau mixi sejumlah 100 cc. Kemudian tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, DJJ 148 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 50 detik. Vaginatus pembukaan lengkap, turunnya kepala 1/5 bagian, tidak ada molase, ketuban pecah sesaat persalinan. Warna jernih, ubun-ubun kecil ada di jam 12. Sarung tangan lendir darahnya positif. Kemudian bidan Rifka memimpin ibu untuk meneran. 30 menit kemudian bayi lahir spontan dengan jenis kelamin laki-laki, berat badan 2.900 gram, panjang badan 48 cm, terdapat ruptur perineum derajat 2, perdarahan 50 cm, TFU setinggi pusat, kontraksi baik. Kemudian bidan Rifka menginjeksi oksitosin 10I, lalu melakukan manajemen aktif kala 3. Setelah diperiksa bahwa tidak ada janin kedua, 20 menit kemudian plasenta lahir lengkap serta utuh, berat 500 gram, kontraksi uterus baik, TFU 2 jari bawah pusat, perdarahan 150 cc. Bidan Rifka melakukan hektik perineum dalam 4, luar 2, setelah itu mengobservasi tanda vital.
kontraksi perdarahan selama 2 jam postpartum, hasilnya 110, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, kontraksi baik, PFU 2 jari bawah pusat, perdarahan normal, yaitu 50 derajat Celcius. Ya, itu untuk soalnya. Untuk nantinya kalian akan belajar melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan pola pikir Varney, tapi dokumentasi soal. Ya, sumber belajarnya sangat banyak sekali. Ya, untuk contohnya ini dengan pola pikir Varney, kita harus menyampaikan asuhan. Judulnya dulu ya, asuhan kebidanan pada ibu bersalin fisiologis. Nyonya Y umur berapa tahun, gravida, parah, ya, abortus, kemudian umur kehamilannya berapa minggu, dan bertempat di mana. Hari dan tanggal pengkajiannya, jam, register jangan lupa. Kemudian nama klien dari ibu, suaminya, nama siapa, umurnya berapa, suku bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan nomor telepon untuk sekarang ini atau WA. Kemudian alasan datang. Ya, yang kedua adalah alasan datang ya. Tadi kita lihat alasan datang pertama kalinya adalah ingin memeriksakan keadaannya karena ibu telah merasakan atau mengeluh kencang-kencang sejak jam 7 pagi. Untuk alasan datangnya. Kemudian keluhan umumnya, keluhannya juga tadi ibu merasakan kencang-kencang. Kemudian dijelaskan untuk riwayat menstruasinya, HPAT, siklus, lama, volume, warna, keluhan. Kemudian riwayat kehamilan yang sekarang. Kemudian riwayat kehamilan sekarang. Kemudian riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Kemudian riwayat kesehatan. Terus riwayat perkawinan, riwayat kontrasepsi yang digunakan, kemudian pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari nutrisi, pola eliminasi, ya, kemudian aktivitas sehari-hari, riwayat psikososial dan budaya, ya, meliputi apakah persalinan ini direncanakan, ya, hubungan dengan orang lain, pengetahuan ibu tentang persalinan. Kemudian data objektifnya di sini dituliskan KU-nya, kesadaran, BB, sebelum dan sesudah hamil. BB sekarang maksudnya tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, suhu, kepalanya hampir sama dengan yang kehamilan. Silakan diisi, disesuaikan. Kemudian ada pemeriksaan obstetrik, payudara, palpasi Leopard wajib, kemudian palpasi luar lah. Bedanya dengan kehamilan, di sini ditambahkan adanya HIS, ya, atau kontraksi, frekuensinya berapa, durasinya berapa, terus taksiran TBC, terus pemeriksaan dalam atas indikasi, misalnya tadi menentukan diagnosa. Ya, menentukan diagnosa itu yang pertama kali. Ya, yang kedua, kalau divetting lagi tadi yang jam 4 itu untuk menentukan diagnosa. Kemudian untuk yang jam 20 untuk menentukan kemajuan persalinan. Ya, ini dijelaskan porsionya lunak atau masih kaku, pembukaan serviknya buka berapa senti, ketubuhannya utuh atau tidak, tali pusat menembung atau tidak, penurunan bagian terendahnya itu apa, posisi penunjuknya tadi apa, kemudian pemeriksaan penunjang. Untuk interpretasi data, untuk kelas 1
pada fase persalinan itu ditulis seperti hamil, ya, misalnya tadi Nyonya Ria umur 28 tahun, G1 P0A0, janin tunggal hidup intrauterin, letak memanjang, puki, presket, kepala sudah masuk panggul, 4/5 bagian, dengan infartu kala 1 fase laten. Kalau tadi pemeriksaan yang pertama. Kemudian ini perencanaannya, ya perencanaan untuk persalinan. Misalnya, ya ibu diajarkan untuk, yang pertama ibu diinformasikan hasil pemeriksaan bahwa ibu sudah dalam fase persalinan, yaitu kala 1 fase laten. Ya, kala 1 fase laten, dan kemudian dijelaskan hasilnya, pemeriksaannya seperti apa, kemudian ibu dianjurkan untuk tarik nafas panjang jika ada his, ataupun berjalan-jalan di sekitar lingkungan PPM, kemudian tetap makan dan minum, ya. Kemudian untuk persiapan persalinan disiapkan pakaian ibu, pakaian bayi, kemudian juga bidan harus melakukan pemantauan persalinan tiap 4 jam untuk melakukan VT. Pelaksanaan evaluasi sama. Ya, itu untuk kala 1 fase laten. Jangan lupa nanti di perencanaan juga akan dilakukan evaluasi, ya. Evaluasi untuk pemantauan kemajuan persalinannya. Jadi nanti ditulis kala 1 fase laten atau kala 1 fase aktif, yang masuk di partograf itu masuk ke kala 1 fase aktif. Ya. Ini untuk contoh format dengan dokumentasi SOAP. Ya, kita hari ini kan belajar tentang kala 1 fase kala 1 fase aktif maupun laten. Ya, untuk bersalin ada 4 tahap, yaitu ada kala 1 fase aktif dan laten, kala 2, kala 3, dan kala 4. Ya, sudah dijelaskan di mata kuliah tersebut atau persalinan. Kala 1 yaitu pembukaan 1, 0 sampai dengan 10. Kala 2 pembukaan 10 sampai bayi lahir. Kala 3 bayi lahir sampai plasenta lahir. Kala 4 dari plasenta lahir sampai 2 jam. Ya, itu nanti dilakukan penulisannya, dokumentasinya dengan data perkembangan. Ya, untuk kala 1 juga sampai evaluasi. Kemudian nanti data perkembangannya ke kala 2, yaitu fase kelahiran bayi. Kemudian sampai evaluasi. Kemudian kala 3 dari kelahiran bayi sampai plasenta lahir. Lanjut lagi nanti kala 4 sebagai data perkembangannya dari plasenta lahir sampai 2 jam. Ya, untuk dokumentasi kita masuk ke ini, ya. Kita hanya masuk ke subjektif, objektif, analisa, dan penata laksanaan atau dengan SWOT. Tapi pola pikir kita harus 7 langkah Varney. Ya, yang lebih jelas membedakan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sendiri-sendiri. Dan jangan lupa setelah dilakukan dokumentasi, jangan lupa mahasiswa harus tanda tangan sebagai bukti autentiknya. Oke, itu untuk penjelasan dokumentasi asuhan persalinan. Ya, nanti dimohon rekan-rekan semua, mbak-mbak mahasiswa mengerjakan soal yang tadi saya bacakan, masuk ke kala 1 terlebih dahulu, kemudian nanti minggu depan baru ke kala 2,
kala 3, dan kala 4. Silakan nanti jika ada diskusi, silakan masuk ke chat ataupun masuk ke Edu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya stop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.